Ya, publik menunggu persidangan Verdi Sambo dan langsung kami lanjutkan dialog di iNewsroom sore hari ini. Masih bersama ketiga narasumber yang hadir. Langsung tanggapi Pak Moris terutama terkait kesiapan kuasa hukum dari FS dengan fakta-fakta baru. Bagaimana tanggapannya Pak Moris? Jadi kalau berbicara Bang Febri ini kan baru masuk nih sebagai kuasa hukum dan lagi-lagi selalu mau membuka fakta-fakta pelecehannya. Yang menjadi pertanyaan saya kan justru ke Pak Ketut nih sebagai perwakilan dari Kejagung, apakah fakta-fakta baru yang dia katakan tadi itu bisa mengubah dakwaan? Yang mana dakwaan jaksa sudah jelas 340, 338, Junto 55 dan 56. Saya rasa Pak Febri ini nanti lebih pada untuk mengetuk hati hakim bahwa dia mau mengaburkan dakwaan jaksa. Tapi lagi-lagi kita masih percaya sama jaksa akan melakukan dakwaan ini secara cermat, jelas dan lengkap. Dan masalah kalaupun fakta-fakta pelecehan seksual dimasukkan, lagi-lagi ini kan terus dari awal terus mau dimasukkan, bahkan di saat rekonstruksi juga diselipkan kan adegan pelecehan seksual ini. Nah, justru kita mau mempertanyakan apakah bisa fakta-fakta baru itu mengubah dakwaan yang sudah disusun oleh jaksa. Itu aja mungkin, Pak. Oke, langsung tanggapi Pak Ketut. Terima kasih Mas Cokro. Jadi begini, kita tidak membahas materi perkara di sini. Ya, biar perkara yang tidak bias. Nanti biar persidangan yang mengungkap fakta-fakta hukum yang sebenarnya, gitu loh. Yang jelas strategi kejaksaan di sini ya bagaimana kemungkinan antisipasi yang disampaikan Prof. Gayus tadi kita sudah upayakan. Bagaimana membuat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam 143 KUHP. Ya, dan perkara ini perlu kita ketahui secara pembuktian tidak cukup serius, bahkan mudah. Karena apa? Karena sudah ada orang yang mengakui melakukan satu tindak pidana, ada alat bukti yang digunakan, ada korban. Itu secara pembuktian tidak terlalu sulit bagi jaksa untuk membuktikan. Ya, akan tetapi ekspektasi masyarakat terhadap perkara ini yang menjadi menarik perhatian kita semua. Bagaimana nanti jaksa sangat hati-hati sekali membuktikan pasal primer, pasal yang paling tinggi ancaman hukumannya. Ini yang paling terpenting yang kita jaga ke depan, gitu loh. Ya, strategi penuntutan oleh jaksa itu sudah kita lakukan. Kita punya 183, 184, 186 dan alat bukti itu bukan hanya saksi saja. Ada barang bukti, ada bukti petunjuk, ya kan? Ada hasil dari visum. Ada bukti saksi. Itu sudah kita siapkan semua dalam proses persidangan nanti. Saya tidak masuk dalam suatu materi perkara, bagaimana perkara itu kejadiannya, karena itu adalah sudah ranahnya di pengadilan. Seperti itu Mas Cokro. Baik, Pak Gayus tanggapannya? Ya begini, memang dalam persidangan ini akan meluas ya. Misalnya, saya juga agak aneh ketika ada dakwaan yang berkaitan dengan obstruction of justice. Padahal obstruction of justice ini bahasa tipikor. Ini core crime-nya kan pidana umum. Mestinya dengan pasal 221 yang diartikan sebagai menghalang-halangi penegakan proses hukum. Ini 21 itu ancamannya cuma 9 bulan. Dendanya Rp4.000 dan dikecualikan keluarga. Istri, anak sampai dengan semenda itu dibebaskan dari kewajiban menghalang-halangi proses penegakan hukum. Ini yang pertama. Tapi saya menganggap ada kecerdasan jaksa di sini. Ketika nanti obstruction justice atau menghalangi penegakan hukum ini dimasukkan pengerusakan kamera yang ancam hukumannya bisa 16 tahun. Ini yang 12 tahun. Nah, ini yang menjadikan saya akan berpikir sementara digunakan istilah-istilah hanya menghalangi, tapi di dalamnya itu menghalangi dengan cara merusak, dan itu masuk undang-undang ITE. Nah, di situ mungkin kecerdasan dari JPU untuk memulai dengan yang simpel dulu, tapi di dalamnya akan meluas lebih lebar. Nah, inilah yang dikhawatirkan kalau nanti ternyata dalam perjalanan membuka semua perkara dengan jelas terjadi memang pelecehan seksual. Ini kekhawatiran saya. Ya, saya tidak menduga seperti itu, termasuk dari tadi menghalang-halangi proses penegakan hukum dengan mengaitkan dengan undang ITE karena merusak kamera. Seperti itu pandangan saya. Baik, Pak Moris bisa ditanggapi langsung nih. Ya, kita tetap berpegang pada dakwaan jaksa. Kalau masalah pelecehan seksual fakta-fakta baru yang mau dimasukkan kembali seperti kekhawatiran
Prof Gayus, saya rasa biarlah nanti publik yang menilai, karena kan pengacara sebelumnya juga sudah bergebu-gebu memaksakan banget, tapi faktanya kan kasusnya SP3. Kalau hari ini ada lagi pelecehan seksual yang di mana? Di Magelang. Kita juga nggak mendapat informasi itu, dan yakin tidak ada pelecehan seksual itu. Jadi kita masih tetap percaya pelecehan seksual atau fakta-fakta baru tidak ada dakwaan. Ya, kalau saya misal mengutip dari wawancara sebelumnya, terutama terkait dengan keraguan terhadap kesaksian karena di luar barang bukti yang akan dilampirkan dalam persidangan, ada keraguan dari pihak Brigadir J, kuasa hukum Brigadir J, terhadap kesaksian yang akan nanti dilangsungkan dalam persidangan. Apakah memang masih ada keraguan itu, Pak Moris? Kesaksian saksi yang mana nih, Mas? Ya, di sini kalau saya kutip adalah keraguan dalam hal kejujuran dari kesaksian yang akan dilampirkan atau yang akan hadir dalam persidangan, kecuali kesaksian dari Baradae. Gini Mas, kalau sudah nanti di persidangan, keraguan dan saya rasa saksi tidak bisa, sulit untuk berbohong ya. Karena kita berpengalaman sidang, bagaimanapun kita melakukan merekayasa untuk keterangan-keterangan yang mau disampaikan. Saya rasa hakim terutama jaksa di sini pasti mengetahui lah apakah keterangan ini benar atau tidak. Karena psikologisnya berbeda Mas, ketika kita berada di persidangan. Baik, Pak Ketut, boleh langsung tanggapi juga? Jadi begini, dalam proses persidangan itu adalah yang paling terpenting bagaimana fakta hukum mengungkap suatu kebenaran dalam proses persidangan. Ya. Ketika ada seorang saksi mencabut keterangannya dalam proses persidangan, tentu saja harus logis, harus ada keterkaitan dengan saksi-saksi lain. Alasan apa yang mendasari mereka mencabut satu keterangan? Nah, ketika seorang terdakwa mencabut satu keterangannya, mereka bebas melakukan pembelaan dirinya. Itu harus kita pahami. Dan yang paling terpenting tadi bahwa perlu masyarakat ketahui dalam perkara ini ya, khusus perkaranya FS itu adalah ada dakwaan kumulatif sebagaimana disampaikan oleh Prof Gayus tadi. Ya, ada dakwaan ke-1 adalah dakwaan 340 dan 338 primer subsidiarnya, dan pasal Undang-Undang IT ya, pasal 49 ya, dan subsidiarnya adalah pasal tadi yang disampaikan oleh Prof Gayus adalah pasal 221 KUHP. Nah, ini menjadi menarik kenapa kita dakwakan khusus untuk tersangka FS. Karena apa? Mereka melakukan suatu perbuatan pun khusus, yaitu kumulatif perbuatan. Dan untuk perkara yang lain itu tentunya terdakwa tadi sudah saya sampaikan PC, RE, RRW dan KN adalah pasal 338, 340 dan 338. Dan terhadap 6 tersangka lagi terkait dengan perkara ini adalah perkara yang Undang-Undang ITE dan pasal-pasal KUHP terhadap penghalangan dan perintangan terhadap pengajuan barang bukti itu sendiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Memang istilah obstruction of justice ini ya adalah perluasan ya Prof ya, biar tidak salah kutip di sini. Tapi paling jelas ada pengurusakan, ada perintangan terhadap barang bukti elektronik ya. Sehingga ini kita masukkan dalam pasal-pasal Undang-Undang ITE seperti itu. Baik. Mas Cokro. Tanggapannya Pak Gayus? Ya begini, saya justru akan menanggapi mengenai saksi. Saksi pada ketentuan umum KUHP itu dijelaskan yang melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri, bukan di auditu yang dengar-dengaran. Tetapi ingat, tahun kemarin MK itu sudah mempersoalkan ini dan memutuskan bahwa saksi adalah orang yang sudah menyampaikan secara logis. Artinya tidak mendengar sendiri pun sekarang ini hakim akan memandang putusan MK tahun lalu 2021. Ada kebaruan sebelum direvisinya KUHP dan KUHP sudah didahului oleh MK ini tentang saksi khususnya. Nah, tadi dikhawatirkan justru semakin membuat kita semua mengukur hakim, mengukur keyakinan ini sekarang ini kita. Apakah benar perencanaan itu bukan oleh saksi, tapi hakim bisa membayangkan pikiran orang. Ini pikiran orang karena hakim berhati-hati untuk memutuskan putusan yang maksimal, mati ya, tidak mudah. Sehingga hakim akan ragu untuk membaca pikiran orang yang secara psikologi
ditembak kepalanya pun pikirannya tetap hidup, tetap tidak bisa dihapus. Nah ini sehingga hakim tidak mau ambil risiko, seperti contoh saya tentang kasus Marsinah. Hakim tidak mau mengambil risiko untuk menghukum lebih berat lagi para terpidana di tingkat sebelumnya. Maka Pak Andi Handoyo, hakim yang kredibel ini menyatakan dibebaskan. Nah ini yang menjadikan hal-hal yang nanti perlu hakim dibuat yakin, hakim dibuat percaya bahwa saksi ini seperti ini, MK telah melunakkan itu yang logis. Nah, ini tentu KUHP belum berubah, tapi ya sudah ada lembaga koreksi undang-undang yang perlu dihormati. Begitu. Baik, singkat saja Pak Gayus, kalau melihat dari kesaksian Baradae ini salah satu kunci utama juga selain alat bukti. Nah, sejauh apa tentu LPSK sendiri sudah mengadakan perjanjian tertulis dengan Baradae akan mencabut sebagai JC atau Justice Collaborator jika ada pernyataan yang simpang siur. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Gayus sendiri? Dari saya? Ya. Ya begini, GC itu sesungguhnya ada di tangan hakim. Betapa sudah banyak GC yang ditolak oleh hakim, contohnya sudah ada ditolak ya. Jadi penentu GC itu hakim. Walaupun orang itu tidak berkedudukan sebagai GC karena dia pelaku utama, katakan terdakwa utama ini FS ya. Dia tetap bisa mendapatkan posisi justice kalau dia mau melakukan syarat-syarat GC. Misalnya dia bekerjasama dengan hakim, dengan perangkat peradilan dengan sangat baik, mengaku semua yang sesungguhnya, mau mengaku bahwa pengakuan ini bisa merombak sebuah institusi yang bernama kepolisian karena secara terstruktur kemungkinan bisa dilakukan oleh orang-orang lain, bukan terdakwa saja. Negara ini tidak terlepas setelah kasus ini dihukum kalau tidak ada perbaikan. Seperti itu. Jadi GC itu milik hakim, bukan milik LPSK maupun kejaksaan. Baik Pak Gayus. Baik, ini mohon maaf waktu sudah habis. Terima kasih Pak Gayus, kemudian Pak Morris dan juga Pak Ketut telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu ya pemirsa. Tahun ini atau tahun 2022 ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri 2022 kembali digelar. Langsung daftarkan ide serta bisnis terbaik Anda di www.wmm.id. Ya, demikian saya Tommy Cokro langsung pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di iNewsroom berikutnya.